Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matillahil karim. Amma ba'du. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Samsul Latif. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai moral masyarakat pada mata kuliah Islam dan Kemasyarakatan. Baik, dimulai dari pengertian. Menurut salah satu para ahli Islam, yaitu Ahmad Mustafa, beliau mengatakan bahwa moral itu adalah penentuan dasar perilaku, mana yang baik dan buruk, melalui pengamatan pada perbuatan manusia sesuai ajaran agamanya masing-masing. Kemudian masyarakat. Masyarakat itu adalah sekumpulan orang-orang yang menjadi satu kesatuan golongan yang menempati satu wilayah. Berarti dapat disimpulkan moral kemasyarakatan itu adalah sekumpulan orang-orang yang di dalamnya dapat memilih perilaku mana yang baik dan buruk sesuai ajaran agamanya masing-masing. Relevansinya dengan zaman sekarang, studi kasusnya adalah banyak sekali orang-orang yang mengalami penurunan moral pada zaman sekarang. Contohnya saja yang sedang hangat-hangat ini, ada seseorang yang membunuh keluarganya, seseorang yang membunuh kekasihnya, bahkan temannya. Dan yang lagi viral di media sosial dan di TV-TV itu adalah orang yang tidak bersalah menjadi korban demi kepentingan pribadinya. Ada satu orang anak kecil perempuan yang pulang mengaji itu dibunuh ya dalam sekejap mata oleh seseorang yang tidak dikenal dengan dalih untuk kepentingan pribadi. Nah, memang kejahatan itu bisa terjadi, yang pertama bukan hanya niat dari seorang pelaku, tapi juga ada kesempatan dari calon korban. Tetapi dalam Islam, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kita sebagai manusia sudah dikasih yaitu hati nurani untuk menanam kepedulian kepada sesama manusia. Nah, maka dapat disimpulkan bisa terjadinya kejahatan seperti itu karena penurunan moral yang terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana sih faktor pendorongnya? Nah, yang pertama kita pelajari faktor pendorong dari keluarga. Seseorang yang mungkin keluarganya mengajarkan sejak awal, sejak dini, dari kecil, mengajarkan moral yang baik, dan insya Allah kedepannya juga seorang itu akan menjadi pribadi yang baik. Dan misalkan kalau keluarga itu terdapat konflik, entah itu cerai atau KDRT seperti itu ya, itu efeknya kepada anaknya itu mengalami kekurang perhatian dan kemudian tidak dapat tuh moralnya, seperti itu pendidikan moralnya. Yang kedua dari lingkungan sekolah. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi ketika salah satu teman kita melakukan hal yang tidak wajar, tidak pantas, nah di sanalah kita harus berpikir apakah kita harus ikut atau tidak, apakah kita harus melakukannya atau meninggalkannya. Karena banyak terjadi orang-orang atau misalkan anak sekolahan itu melakukan apa yang temannya lakukan demi mendapatkan sebuah ikatan pertemanan supaya tidak diasingkan. Padahal kalau misalkan kegiatan tersebut merugikan kita dan bahkan pihak yang lain, itu seharusnya ditinggalkan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Kalau kita hidup di masyarakat yang baik, masyarakat yang rukun, masyarakat yang damai, tentunya insya Allah kita akan terbawa suasana tersebut. Tapi kalau kita berdiam di lingkungan masyarakat yang kurang baik, secara tidak langsung kita akan sedikit demi sedikit terbawa oleh masyarakat tersebut, kecuali kita memiliki cara tersendiri untuk bagaimana caranya supaya kita tidak terjerumus dan terbawa oleh mereka-mereka. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu moral kemasyarakatan, yakni Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan bagimu
bagi kita semua maksudnya yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Ghafur ayat 61 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, sungguh untuk orang yang enggan beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina. Maka dari kedua ayat tersebut kita dapat belajar bahwa kalau kita berperilaku buruk, salah satu yang dicontohkan dalam ayat Al-Ghafur tadi adalah kesombongan, maka kita akan ditempatkan pada tempat yang pantas sesuai apa yang dengan kita lakukan. Dan kemudian apa solusinya dari penurunan moral ini? Sebagai umat Islam yang baik, kita mempunyai idola, kita mempunyai junjunan, kita mempunyai pemimpin yang sangat hebat, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan untuk meminimalisir penurunan moral ini, yuk kita sama-sama belajar untuk menerapkan 4 sikap atau 4 sifat yang wajib di Rasul dengan perlahan, dengan sesama. Yang pertama ada sidik, yang artinya benar. Yang kedua ada tabligh, yang artinya menyampaikan. Yang ketiga amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dan yang keempat fatonah, yang artinya cerdas, atau bisa disebut dengan istilah staff, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian materi saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.